Orang Arab biasanya memiliki 3 nama dalam dirinya. 3 sebutan itu adalah ism, kunyah, dan laqab. Sebagai contoh kita ambil Umar bin Al-Khattab. Nah, itu tadi adalah isemnya. Kunyahnya Abu Hafs. Diambil nama putrinya Hafsah binti Umar, yang kelak menjadi Ummul Mukminin. Sementara laqabnya adalah Al-Faruq. Jadi, namanya adalah Umar bin Al-Khattab. Ia dipanggil sebagai Abu Hafs dan digelari Al-Faruq. Kita tak lupa bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari 2 Amr yang lebih kau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham." Dalam bahasa Arab, kata Umar dan Amr sama-sama tersusun dari huruf Ain, Mim, dan Ro, sehingga Rasulullah menyebut mereka berdua sebagai Amroini, 2 Amr. Ketika itu malam Kamis, di sebuah rumah di bawah bukit Sofa, dan selang beberapa hari, Allah memilih Umar bin Al-Khattab untuk menjadi tonggak beralihnya fase dakwah sembunyi-sembunyi menuju dakwah terang-terangan. Nah, sedikit banyak kita telah akrab dengan Umar bin Al-Khattab. Tetapi, siapa orang yang tidak Allah pilih itu? Amr bin Hisham, itu isimnya. Sebenarnya orang-orang Quraisy akrab memanggil kunyahnya, Abul Hakam. Al-Hakam kemungkinan adalah nama anak lelakinya. Tetapi itu juga menjadi isyarat betapa ia masuk dalam lingkaran utama hukumah, pemerintahan kota Mekah. Juga bahwa dia adalah seorang yang hakim, memiliki banyak hikmah kebijakan, dan sekaligus hakim dengan H panjang yang berarti memiliki kewenangan legislasi dan yudikasi karena kecerdasan dan ilmunya. Nyatanya memang, Amr adalah satu di antara sedikit penduduk Mekah yang pandai baca tulis, fasih dalam sastra, banyak harta, hidup elegan dan cerdas. Pertanyaan besar menggelanjut di benak saya. Jadi, mengapa ia lebih terkenal di kalangan orang bernama Abu Jahal? Dia tidak mungkin menamai anaknya sebagai Jahal, si bodoh. Jahal, kata ini begitu identik dengan buta huruf, tidak kenal etika, biadab, dan terbelakang secara materi. Hal-hal yang justru sama sekali tidak ada pada diri Amr bin Hisham. Tetapi dia adalah Abu Jahal, si biang kejahilan. Ternyata memang, definisi jahiliyah yang menjadi sasaran dakwah para rasul untuk diangkat dari kegelapan menuju cahaya tidak terkait langsung dengan buta huruf. Tidak kenal etika, menurut definisi kita-kita yang mengaku beradab, kemiskinan, dan keterbelakangan. Bukan itu. Dalam sejarah perjalanan dakwah para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, jahiliyah telah menemukan jati dirinya sebagai penyakit yang menjangkiti keyakinan. Ia adalah rabun yang mengacaukan pandangan terhadap hakikat kehidupan, kemanusiaan, dan peribadahan. Memang, jahiliyah bisa lahir dari rahim ketidaktahuan yang diiringi persangkaan, dari kedunguan dan logika yang dipaksakan, dari kesalahpahaman yang diwarisi turun-temurun, singkatnya dari kebodohan. Seringkali begitu. Tetapi tak jarang juga, jahiliyah bersumber dari oknum berpengetahuan yang sombong dan gengsi, atau kekuasaan menindas yang tak ingin kehilangan posisi. Bicara soal ekspresi jahiliyah, nah ini bisa macam-macam. Ia bisa berbentuk kecurangan ekonomi sebagaimana terjadi pada kaum Syuaib, penduduk Aikah. Atau mungkin penyimpangan seksual kaum Lut, penduduk Sodom. Bisa juga bermegah-megahan yang melahirkan penzoliman seperti terjadi pada kaum Ad, kaum Nabi Hud. Dan mungkin berbentuk penyalahgunaan otoritas kekuasaan, Fir'aun misalnya. Atau pemerintahan seperti Haman, Prime Ministernya Fir'aun, contohnya. Atau keulamaan seperti Bal'am ibnu Ba'ura. Atau keterampilan seperti Samiri pembuat patung sapi. Atau kekayaan seperti Korun. Jahiliyah datang dalam bentuk dan rupa yang kadang menjijikkan. Di saat lain tampak wajar-wajar saja. Atau malahan dalam dandanan yang mempesona. Tetapi semuanya sama. Jahiliyah, dialah ancaman terburuk bagi eksistensi manusia sebagai makhluk yang mendapat tugas ibadah dan tugas khilafah. Mata rantai jahiliyah yang membentang sepanjang sejarah ini dihubungkan oleh satu benang merah, syirk. Wujudnya berupa penyekutuan atau bahkan penggantian terhadap hak Allah sebagai ilah. Sebagai sesembahan yang Maha Esa,
yang ditaati dalam semua pengaturannya di setiap hirup nafas dan noktah hidup. Karena Ia Sang Pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Dari cakupan makna jahiliyah yang luas dan membuat bergidik ini, juga mengingat sepak terjangnya selama hidup, saya tak lagi akan usil bertanya mengapa Amr bin Hisham dipanggil Abu Jahal. Oh ya, kita sudah tahu lakop Umar bin Al-Khattab adalah Al-Faruq, si pemisah kebenaran dan kebatilan. Hampir saja kita lupa menyebut lakop Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Anda tahu siapa? Betul, aduwullah, musuh Allah. Maka ketika ia mengaku sebagai Azizul Karim, orang perkasa lagi mulia, Allah menyerahkan kematiannya justru kepada dua bocah Ansor ingusan dan Abdullah ibnu Mas'ud, gembala yang dulu sering dihajarnya. Seperti juga telah ia serahkan kebinasaan pasukan Gajah Abrahah justru pada burung-burung kecil. Lalu Allah menjamu Abu Jahal dengan hidangan zakkum dalam gelagak jahanam dan memfirman ejekan padanya. Rasakanlah, sesungguhnya kamu ini orang yang perkasa lagi mulia. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49.